Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan hasil penelitian saya mengenai studi perubahan lahan kritis pertanian, dampak pembangunan jalan tol Semarang-Demak, studi kasus di Desa Dukun, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak. Latar belakang dari penelitian ini, yang pertama ada proses percepatan pembangunan infrastruktur. Beberapa bidang, memang ekonomi itu merupakan salah satu bidang yang menjadi prioritas oleh pemerintah. Di mana di daerah Demak sendiri merupakan salah satu kabupaten yang dilalui oleh jalur jalan arteri atau biasa sering disebut sebagai jalur pantura ya. Pemerintah sudah menargetkan beberapa jalan yang ada di Jawa. Awalnya yaitu ada jalan tol Semarang-Surakarta yang sudah rampung dibangun, kemudian dilanjutkan dengan pembangunan jalan tol Semarang-Demak. Selanjutnya yang nomor 2 itu kepadatan jalan nasional arteri atau pantura ini. Kita tahu bahwa permasalahan jalan yang ada di jalur Semarang-Demak itu sudah berlarut-larut, dari mulai kepadatan jalan raya oleh kendaraan. Selain itu juga sering mengalami banjir rob, membuat jalan Semarang-Demak mengalami banyak masalah. Oleh karena itu, pemerintah berusaha untuk mengatasi permasalahan yang ada di jalur Semarang-Demak, terutama untuk mengatasi abrasi air laut di sekitar kawasan pesisir Sayung dan juga bencana banjir rob. Latar belakang nomor 3 yaitu melewati area persawahan yang masih produktif. Jalan tol Semarang-Demak ini mulai dikerjakan sejak Desember 2019 ya, saat ini 2022. Pembebasan lahan yang telah dilakukan oleh pemerintah sudah jauh-jauh hari sebelum dibangunnya konstruksi jalan tol. Namun, terdapat beberapa masalah terkait perubahan lahan pertanian yang kemudian berubah menjadi kritis akibat pengerjaan jalan tol tersebut. Jalan tol ini membentang sepanjang 23,99 km dari mulai Kecamatan Genuk, Semarang, sampai yang ada di Wonosalam, Demak. Yang ketiga, melewati area persawahan yang masih produktif. Kita tahu bahwa jalan tol ini melewati beberapa daerah dari mulai Genuk sampai Wonosalam. Di bagian tahap pertama, itu memang untuk mengatasi ancaman banjir rob, baik di Genuk ataupun Sayung, akan tetapi pada bagian tahap kedua itu sebagian besar jalur tol ini melewati beberapa sawah yang masih produktif dan kategorinya masih hijau. Di Desa Dukun sendiri, daerah yang dilewati oleh jalur tol ini masih kategorinya hijau, ada dampak dari pembangunan jalur tol ini. Faktor yang nomor 4, perubahan zona hijau menjadi lahan kritis. Perubahan zona hijau menjadi lahan kritis tentu saja ini sebuah lompatan yang cukup mengejutkan, di mana seharusnya zona hijau ini berubah menjadi zona kuning atau zona siap bangun. Namun kita menemukan beberapa bukti bahwa pembangunan jalur tol ini berbeda dengan pembangunan pemukiman, yang mana untuk pembangunan pemukiman ataupun infrastruktur lain itu harus merubah dari zona hijau menjadi zona kuning. Beberapa bukti bahwa hasil pertanian di Desa Dukun, Kecamatan Karangtengah, selama 2 tahun terakhir mengalami penurunan hasil panen. Beberapa di antaranya sudah melaporkan permasalahan ini kepada pihak pemerintah dan pihak pemilik jalan tol. Namun, tidak ada titik temu dari adanya pelaporan ini.
Oleh karena itu, perlu adanya pengelolaan pembangunan dan sumber daya yang baik agar pihak petani dan pihak pembangun jalan tol dapat menyelesaikan berbagai permasalahan di lapangan. Lahan kritis, menurut Armstrong, merupakan lahan yang mengalami kerusakan atau penurunan produktivitasnya akibat terganggunya kesuburan, produktivitas, dan daya dukungnya untuk dijadikan tempat bertumbuhnya tanaman pangan atau budidaya pada sebuah area pertanian. Biasanya, lahan kritis memiliki ciri tingkat kesuburan tanahnya rendah. Hal tersebut karena mineral di dalam tanah dan kandungan unsur haranya mengalami bleaching atau pencucian oleh tergenangnya air ataupun pencemaran air yang digunakan untuk irigasi. Sebuah lahan dapat disebut sebagai lahan kritis apabila mengalami proses dehidrasi. Indikasi lain dari lahan kritis biasanya lahan menjadi tidak produktif karena di dalam pemanfaatannya tidak memperhatikan ketentuan konservasi tanah dan air. Akibatnya, lahan menjadi rusak serta kehilangan fungsinya pada waktu yang tidak dapat ditentukan. Parameter penentuan lahan kritis. Ada 2 acuan di dalam menggunakan dan mengukur penentuan lahan kritis di Desa Dukun, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak. Ada 4, yaitu produktivitas, kemiringan lereng, bahaya erosi, dan manajemen. Metodologi di dalam penelitian ini antara lain lokasi. Lokasi penelitian ada di Desa Dukun, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak. Data. Untuk pengambilan datanya, peneliti menggunakan survei lapangan atau observasi dan wawancara kepada masyarakat setempat yang mengalami dampak secara langsung. Data pendukung dalam penelitian ini menggunakan citra satelit, kemudian fokus penelitian ini pada kajian kekritisan lahan dan dampaknya pada lahan pertanian, terutama diakibatkan oleh pembangunan jalan tol Semarang-Demak. Konsep penelitian ini menggunakan prinsip deskriptif kualitatif untuk menjabarkan hasil dan analisis dari penelitian. Kemudian untuk analisisnya, peneliti menggunakan pendekatan ekologi atau kelingkungan serta beracuan pada aspek keruangan, yaitu atas dasar ruangan geografi. Hasil dan pembahasan pertama ada profil desa. Desa Dukun merupakan salah satu desa di Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak yang dilewati jalan tol Semarang-Demak. Secara geografis, Desa Dukun memiliki wilayah keseluruhan dengan luas 300,6 hektar, terdiri dari luas pemukiman sekitar 32 hektar dan luas pertanian sekitar 76 hektar. Lebih dari 87% dari luas wilayahnya berupa area pertanian. Kondisi iklim di Desa Dukun termasuk ke dalam kategori tropis dengan curah hujan tinggi, serta berasosiasi dengan tanah aluvial dengan struktur tanah cenderung liat. Temperatur suhu harian berkisar antara 20-30 derajat Celcius. Elevasi kemiringan tanahnya termasuk ke dalam kategori landai cenderung agak datar, dengan ketinggian antara 3-4 meter dari permukaan laut. Jarak antara Desa Dukun dengan laut berkisar 11 km, sehingga dapat dikatakan wilayah ini tidak berpengaruh terhadap air banjir rob yang ada di pesisir. Dengan demikian,
Pertanian di Desa Dukun termasuk dalam kategori baik dengan kualitas lahan yang subur, menjadikan lahan pertanian di Desa Dukun menjadi komoditas utama desa. Jalur pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak terdapat 2 seksi. Ada seksi pertama meliputi daerah Genuk sampai Sayung dengan panjang sekitar 10,39 km, di mana dananya itu berasal dari pemerintah provinsi. Kemudian seksi 2 dengan panjang sekitar 16,31 km dimulai dari wilayah Sayung sampai wilayah Wonosalam, merupakan tanggungan dari BUJT atau bisa dikatakan gabungan dari swasta dan pemerintah yang merupakan dana dari para investor. Lokasi penelitian ditunjukkan pada titik merah, yaitu daerah Dukun, di mana daerah ini berada pada di seksi 2 yang dananya berasal dari swasta ataupun investor. Berdasarkan hasil wawancara masyarakat setempat, produktivitas hasil pertanian di Desa Dukun mengalami penurunan. Berdasarkan data, selama 2 tahun terakhir mengalami penurunan hasil yang cukup besar. Rata-rata hasil panen 1 hektar sawah dapat mencapai 0,8 ton dalam 1 kali panen. Biasanya petani dalam 1 tahun bisa 2 kali panen. Namun pada 2 tahun terakhir petani tidak dapat menanami sawahnya sehingga hasil produktivitas sawahnya 0 kg. Dan tentu saja dapat dikatakan bahwa proyek pembangunan jalan tol ini sangat mempengaruhi lahan pertanian di Desa Dukun, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak. Daerah yang mengalami lahan kritis, di mana lahan sawah ini bersinggungan langsung dengan pembangunan jalan tol. Parameter yang kedua, lereng. Kemiringan lereng di Desa Dukun, Kecamatan Karangtengah termasuk landai, cenderung datar. Namun pengaruh kemiringan lereng terhadap kesuburan tanah cukup tinggi. Hal ini karena tanah yang cenderung miring akan mempengaruhi tingkat penyimpanan unsur hara pada tanah. Kondisi tanah yang cenderung datar, ketika terjadi hujan, air akan menggenang di area persawahan. Kondisi lahan yang datar cenderung diuntungkan karena berpengaruh terhadap daya serap tanah menjadi berkurang. Akibatnya, unsur hara akan hilang karena adanya pencucian atau bleaching, atau menghilang bersamaan dengan air tanah. Keterkaitan antara lereng pada wilayah pertanian di Dukun berkaitan dengan pengendapan air yang tidak dapat keluar sehingga mengalami bleaching atau pencucian sehingga produktivitas lahan menjadi berkurang. Yang ketiga adalah erosi. Pada dasarnya, erosi tanah dapat mempengaruhi tingkat kesuburan tanah. Lapisan tanah yang kaya akan bahan organik dan unsur hara berada pada lapisan paling atas. Erosi alir dan parit akan mengikis lapisan tanah bagian atas sedikit demi sedikit. Akibatnya, produktivitas lahan akan menurun. Unsur hara yang diperlukan tanaman menjadi hilang. Perkembangan dan pertumbuhan tanaman pun menjadi turun. Kemampuan tanah dan laju infiltrasi menahan air berkurang, dan dampak lainnya dapat lebih parah, yaitu struktur tanah menjadi rusak. Pada studi kasus di Desa Dukun ini, tidak banyak mengalami erosi. Dapat dikategorikan tingkat erosi tanahnya sangat ringan atau SR. Jenis tanah yang cenderung lempung, liat, struktur tanahnya sangat halus, serta kemiringan lereng yang datar
membuat area ini tidak terlalu banyak tererosi. Dampak adanya pembangunan jalan tol tidak mempengaruhi kondisi erosi lahan di area pertanian Desa Dukun. Jenis batuan induk pada area pertanian di Desa Dukun berupa tanah aluvial. Yang keempat, ada batu-batuan. Jenis batuan induk pada area pertanian di Desa Dukun berupa tanah aluvial endapan dengan banyak mengandung lempung liat. Tanah jenis aluvial merupakan jenis tanah yang tergolong masih muda. Pada umumnya banyak ditemukan pada daerah dataran rendah ataupun area endapan delta sungai. Biasanya, tanah dengan jenis seperti ini sesuai untuk ditanami padi, palawija, dan debu, dan tidak sedikit digunakan sebagai area tambak ikan air payau. Sejauh ini, tingkat kekritisan lahan di Desa Dukun berdasarkan jenis batuannya hanya di area yang bersinggungan dengan ruas jalan tol. Hal tersebut karena tanah yang digunakan untuk menguruk jalan tersebut berupa tanah kapur dan tanah padas. Parameter yang kelima, manajemen. Pada penentuan lahan kritis di Desa Dukun, manajemen lahan terkait pembangunan jalan tol ini memiliki pengaruh yang cukup kuat. Sebagian besar lahan pertanian berupa tanah basah yang tidak dapat langsung dibangun sebagai jalan. Oleh karena itu, pihak kontraktor perlu meninggikan area lahan dengan tanah keras, biasanya menggunakan tanah padas atau tanah kapur. Jalur yang dilalui harus melewati jalur irigasi sawah, sehingga dampaknya cukup besar terhadap manajemen lahan pertanian. Air hujan yang menggenang di sawah tidak dapat dikeluarkan ke saluran irigasi. Ada bagian sawah yang terjebak airnya, sehingga tidak dapat mengelola atau manajemen sawahnya dengan baik. Yang terakhir, yaitu dampak multiplier effect. Dari pembangunan jalan tol Semarang-Demak ini, ada beberapa dampak berganda akibat adanya sebuah pengelolaan atau pembangunan. Dampak berganda ini dapat berupa dampak positif ataupun dampak negatif, tergantung bagaimana konsep atau dampaknya pada lingkungan ataupun masyarakat. Pembangunan jalan tol Semarang-Demak dikaji berdasarkan sisi positif, yaitu pembangunan jalan tol memiliki fungsi alternatif menjadi jalur penghubung arus pasar produksi barang. Adanya jalan tol ini dapat meningkatkan mobilitas sehingga menjadi lebih cepat. Padatnya arus lalu lintas di jalur Pantura membuat jalan tol ini menjadi solusi tepat untuk mengurai permasalahan kemacetan yang sering dikeluhkan oleh sebagian besar masyarakat. Akan tetapi, pembangunan jalan tol dapat mengganggu lingkungan terutama lahan pertanian. Di sini yang paling berdampak yaitu saluran irigasi banyak yang terhambat dan hasil pertanian pun akan menurun. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.